Indonesia berencana untuk menghentikan impor beras pada tahun 2024. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pemerintah sedang bekerja keras untuk mencapai tujuan ini dan berharap tidak akan ada impor beras yang signifikan pada tahun depan. Alasan di balik kebijakan ini, kemandirian pangan. Pemerintah ingin meningkatkan kemandirian pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor beras. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat sektor pertanian dalam negeri. Produksi dalam negeri. Diharapkan bahwa produksi beras dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengimpor beras dari luar negeri. Rencana jangka panjang. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk menghentikan impor beras secara total, yang ditargetkan akan sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2025. Pemerintah akan terus memantau situasi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan beras di pasar domestik. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk berhenti melakukan impor beras pada tahun 2024 dengan beberapa alasan utama. Target swasembada pangan. Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya mencapai swasembada pangan. Target ini telah dipercepat menjadi 2027, dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras merupakan bagian dari strategi tersebut. Stok beras yang cukup. Ketersediaan beras dalam negeri saat ini dianggap aman. Budi Waseso, Direktur Utama Perumbulok, menyatakan bahwa stok beras nasional sudah surplus dan tidak ada urgensi untuk melakukan impor. Ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas beras dalam negeri. Ada kekhawatiran mengenai kualitas beras impor dibandingkan dengan beras lokal. Budi Waseso juga mencatat bahwa beras dalam negeri lebih disukai oleh masyarakat karena kualitasnya yang lebih baik. Stabilitas harga. Pemerintah mencatat bahwa harga beras di pasar domestik masih terkendali, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk menambah stok melalui impor. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pemerintah optimis bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan beras secara mandiri tanpa harus bergantung pada impor dari luar negeri. Pemerintah Indonesia memiliki rencana komprehensif untuk meningkatkan produksi beras domestik guna mencapai target 35 juta ton pada tahun 2024. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil. Strategi peningkatan produksi beras. Optimalisasi produktivitas. Kementerian Pertanian menargetkan produktivitas beras antara 5,4 hingga 5,7 ton per hektar. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan hasil panen dari lahan yang ada. Pemberian asuransi pertanian. Untuk melindungi petani dari risiko kerugian akibat cuaca buruk atau hama, pemerintah akan menyediakan asuransi pertanian. Ini diharapkan dapat memberikan jaminan bagi petani dan mendorong mereka untuk meningkatkan produksi. Peningkatan akses pupuk. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi dan non-subsidi melalui 26.000 outlet pupuk di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi petani terkait akses pupuk. Percepatan tanam padi. Dalam upaya mengejar target produksi, pemerintah melaksanakan program percepatan tanam padi di daerah sentra produksi, dengan fokus pada 10 provinsi utama. Ini termasuk Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Pemanfaatan lahan rawa dan pompanisasi. Program perluasan areal tanam, PAT, akan dilakukan melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan tada hujan. Ini bertujuan untuk meningkatkan luas tanam dan frekuensi penanaman padi di daerah yang sebelumnya hanya bisa ditanam sekali per tahun. Pelatihan untuk petani dan penyuluh. Kementerian Pertanian juga akan mengadakan pelatihan bagi petani dan penyuluh untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknik pertanian modern dan cara mengoptimalkan lahan yang ada. Kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pelaksanaan program-program ini. Pemerintah daerah diharapkan mendukung inisiatif kementerian dengan kebijakan yang memfasilitasi peningkatan produksi beras. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memenuhi kebutuhan beras domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta menjaga stabilitas harga pangan di pasar nasional. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor beras pada tahun 2024 memiliki beberapa dampak signifikan terhadap harga beras di pasar lokal. Stabilitas harga beras. Dengan mengurangi ketergantungan pada beras impor, diharapkan harga beras domestik dapat lebih stabil. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi harga gabah dan beras lokal agar tidak tertekan oleh masuknya beras impor yang biasanya lebih murah. Kesejahteraan petani. Menghentikan impor beras dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Ketika pasokan beras impor berkurang, petani diharapkan dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.
Pengaruh pada permintaan dan penawaran. Jika produksi beras domestik meningkat sesuai target, maka pasokan beras akan mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa harus bergantung pada impor. Hal ini dapat mengurangi fluktuasi harga yang sering terjadi akibat ketidakpastian pasokan dari luar negeri. Risiko penurunan harga. Namun, jika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan, ada risiko bahwa harga beras dapat naik secara signifikan. Kenaikan harga ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang bergantung pada konsumsi beras sebagai makanan pokok. Dampak jangka panjang. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing produk pertanian lokal di pasar domestik dan internasional. Secara keseluruhan, keputusan untuk menghentikan impor beras bertujuan untuk mendukung petani lokal dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik, meskipun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada peningkatan produksi dalam negeri.